Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Izin di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fauzan Hakim. Di sini saya akan membuat sebuah video terkait penjelasan MPA atau Marine Protect Area yang dikaitkan dengan Kepulauan Bangka Belitung. Tapi yang pertama-tama saya akan menjelaskan terkait apa itu MPA. MPA merupakan suatu kawasan laut yang ditetapkan dan dikelola untuk melestarikan sumber daya laut, jasa ekosistem, dan warisan budaya. Kawasan perlindungan laut ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya melindungi habitat penting dan kehidupan laut, memulihkan produktivitas laut, mencegah degradasi lautan, menjadikan lokasi penelitian ilmiah dan menghasilkan pendapatan melalui pariwisata dan penangkapan ikan yang berkelanjutan. Kawasan perlindungan laut ini dapat berupa zona larangan tangkap seperti taman nasional atau kawasan multiguna dengan zona-zona khusus. Lalu saya akan masuk ke pertanyaan, apakah dalam kondisi di wilayah Bangka Belitung itu dapat dimungkinkan untuk melakukan pembentukan MPA yang disesuaikan dengan hukum nasional kita pada saat ini? Tentu bisa, di mana eh, konservasi laut di wilayah Bangka Belitung itu sangat dimungkinkan dan sesuai dengan hukum nasional kita. Bahkan saat ini eh, yang saya lihat MPA itu merupakan langkah yang penting, langkah yang sangat bagus untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan eh, pelestarian ikan-ikan yang ada di sekitarnya. Lalu apa alasan pembentukan MPA di wilayah Bangka Belitung? Yaitu yang perlu kita ketahui, yang pertama, eh, MPA sangat dimungkinkan untuk mendapatkan keuntungan, yaitu yang pertama itu dapat melindungi keanekaragaman hayati laut, di mana Bangka Belitung memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi ya, termasuk terumbu karang, mangrove, dan berbagai spesies ikan, di mana MPA ini dapat membantu melindungi ekosistem laut dari sifatnya kerusakan dan eksploitasi laut yang bersifat berlebihan. Lalu dapat meningkatkan stok kapasitas ikan yang berada di wilayah pesisir Pulau Bangka Belitung, yang dimana MPA dapat menjadikan fungsi sebagai tempat pemilihan dan asuhan bagi spesies ikan yang ada di pesisir-pesisir tersebut, sehingga kita dapat memungkinkan untuk peningkatan ikan yang berada di sekitarnya. Lalu meningkatkan pariwisata, yang dimana MPA dapat menjadikan daya tarik wisata sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Lalu dapat keuntungan seperti mendorong peningkatan ekonomi yang berkelanjutan, di mana MPA justru dapat mengembangkan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir seperti pariwisata, perikanan tangkap yang bertanggung jawab, dan budidaya laut. Namun dari hal itu perlu kita ketahui, apa yang menjadi keuntungannya pasti ada ancaman-ancamannya. Yang pertama, mungkin ancaman yang dapat dirasakan oleh kita itu seperti tantangan ya. Mungkin tantangannya itu konflik pemanfaatan ruang laut, yang dimana akan ada potensi konflik dengan berbagai kegiatan pemanfaatan ruang laut seperti pertambangan timah, perikanan, dan pariwisata. Lalu mungkin kurangnya aspirasi atau dukungan dari masyarakat, di mana hal ini tentu menjadi faktor yang sangat penting untuk keberhasilan MPA. Oleh sebab itu, tantangan yang seperti ini perlu kita hadapi dengan menerapkan sosialisasi atau pemberian informasi yang lebih lengkap kepada masyarakat yang kurang memahami terkait pembentukan MPA yang mungkin akan terjadi di Pulau Bangka Belitung. Lalu adanya keterbatasan sumber daya, yang dimana pembentukan dan pengelolaan MPA membutuhkan sumber daya manusia, dana, dan teknologi yang cukup memadai. Lalu uh, Lalu faktor-faktor kunci keberhasilan MPA itu, yang pertama itu adanya perencanaan yang cukup matang ya, zonasi yang jelas, tujuan konservasi yang terukur, dan rencana pengelolaan yang komprehensif. Lalu di sini seperti saya bilang tadi, adanya dukungan masyarakat. Tentu hal ini dapat melibatkan masyarakat juga, di mana masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan, dan pemantauan. Tentu hal ini dapat menjadi daya efektif dalam pembentukan MPA tersebut. Lalu adanya penegakan hukum yang efektif seperti pengawasan yang ketat terhadap aktivitas yang dapat merusak ekosistem laut, dan pemberian sanksi yang tegas bagi yang pelanggar itu. Lalu adanya pemantauan dan evaluasi, di mana melakukan pemantauan secara berkala untuk mengukur suatu keberhasilan pengelolaan dan melakukan evaluasi untuk perbaikan yang akan datang.
Lalu pengembangan ekonomi lokal, di mana memberikan alternatif mata pencarian bagi masyarakat lokal yang dapat berkelanjutan seperti ekowisata dan perikanan tangkap yang ramah lingkungan. Apa yang pelajaran eee, yang dapat untuk dilakukan oleh wilayah Bangka Belitung, yaitu adanya identifikasi nilai ekologis dan sosial, di mana penentuan keunikan dan potensi kawasan yang akan dijadikan MPA. Lalu adanya pelibatan masyarakat dari awal terkait proses perencanaan, pembentukan dan pelaksanaan. Lalu adanya pengembangan ekowisata, di mana dapat menjadikan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat. Lalu di sini eh, dukungan hukum yang perlu kita ketahui seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang memberikan payung hukum yang kuat untuk pembentukan MPA. Lalu adanya potensi ekonomi tadi. MPA tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, khususnya di laut, tetapi juga dapat memberikan manfaat ekonomi melalui kegiatan ekowisata dan perikanan berkelanjutan, ya seperti saya bilang tadi. Langkah apa yang dalam pembentukan MPA di Pulau Bangka Belitung? Yang pertama, kita perlu mengidentifikasikan area tersebut, di mana kita melakukan kajian ilmiah dan mengidentifikasi area laut yang mungkin memiliki nilai konservasi tinggi dan perlu dilindungi. Lalu adanya pelibatan masyarakat pesisir dalam proses perencanaan dan pengelolaan MPA itu mungkin sangat penting untuk mendapatkan dukungan dan keberlanjutan. Lalu peraturan pemerintah daerah, yang dimana mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur pengelolaan MPA termasuk zonasi, pemanfaatan dan pengawasan. Lalu adanya kolaborasi dari masyarakat, dari pemerintah, masyarakat dan swasta, dan lembaga penelitian untuk memastikan proses keberlangsungan pembentukan MPA ini dapat berhasil. Lalu seperti manfaat MPA, yaitu tadi dapat kita lakukan seperti pelestarian ekosistem laut, yaitu melindungi habitat-habitat penting yang ada berbagai jenis di wilayah-wilayah Pulau Bangka Belitung. Lalu peningkatan keanekaragaman hayati, peningkatan kualitas air, peningkatan potensi ekonomi. Lalu apa yang menjadi tantangan utama dalam membangun kawasan konservasi laut atau MPA di wilayah Bangka Belitung ini? Yang pertama, adanya keterbatasan infrastruktur, di mana kurangnya infrastruktur tersebut yang kurang memadai di daerah pesisir tentu akan menghambat pengelolaan dan aksesibilitas MPA ini. Lalu adanya ketergantungan ekonomi, di mana masyarakat akan tentu bergantung pada sektor pertambangan dan perikanan, justru dapat menolak keinginan yang dilakukan oleh MPA ini. Lalu adanya perubahan iklim. Perubahan iklim ini tentu hal yang sangat wajar yang terjadi di wilayah-wilayah pesisir laut, ya. Namun hal ini tentu dapat berdampak pada perubahan degradasi lingkungan terhadap kerusakan ekosistem laut, sehingga tentu akan menyulitkan upaya konservasi laut. Simpulannya, dalam hal ini, pembentukan MPA di wilayah Bangka Belitung ini tentu akan menjadi suatu potensi yang sangat besar untuk melestarikan keanekaragaman hayati laut, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Lalu perlu kita ketahui juga, MPA dapat terbentuk dan MPA itu dapat berdiri jika ada kerjasama dan keinginan bersama dalam menggapai tujuan untuk menjaga dan melindungi ekosistem laut, khususnya apa yang ada di laut tersebut, sehingga dapat dilestarikan dan dapat dikelola secara berkepanjangan. Oleh sebab itu, dibutuhkan untuk pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta untuk saling mendukung dan mendorong agar tingkat kepedulian di sekitar masyarakat itu dapat terbentuk. Oleh sebab itu, menurut saya MPA ini tentu menjadi hal yang sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Tentu tidak luput dari kerjasama, dari pelaksanaan yang sesuai dengan perencanaan dan tidak melanggar aturan-aturan hukum nasional kita. Oleh sebab itu,
Peran masyarakat juga sangat penting, seperti partisipasi dan perencanaan, sosialisasi dan edukasi juga penting untuk masyarakat agar dapat berperan dalam pelaksanaan MPA tersebut. Lalu adanya pengumpulan data di mana masyarakat dapat membantu dan pengumpulan data terkait kondisi laut, lingkungan laut seperti keberadaan spesies ikan, terumbu karang dan mangrove, di mana masyarakat ini sangat mengetahui ya, apalagi yang mereka sudah lama tinggal di sana. Dan tidak luput dari pemantauan masyarakat lokal yang dapat terlibat dalam pemantauan dan patroli MPA untuk mencegah kegiatan ilegal seperti penangkapan ikan dengan alat tangkap yang merusak dan penambangan ilegal. Lalu peningkatan kapasitas masyarakat lokal juga perlu diberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas khusus seperti informasi, pelatihan, pendidikan maupun ilmu sosial yang dapat menjadikan manfaat mereka supaya dapat lebih memahami apa itu pentingnya MPA dan potensi apa yang dapat dihasilkan dari MPA tersebut. Dari sekian banyak peran masyarakat, mungkin ada juga tantangan ya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat untuk saat ini, adanya konflik kepentingan di antara mereka yang mungkin mencari nafkah di wilayah laut, mereka takut akan dibatasi oleh MPA tersebut. Lalu adanya keterbatasan sumber daya, di mana masyarakat lokal mungkin kekurangan sumber daya untuk terlibat dalam pengelolaan MPA seperti dana, peralatan mereka, dan pelatihan yang mereka dapatkan. Sehingga pemerintah dan organisasi non pemerintah itu perlu memberikan fasilitas dan memberikan asosiasi yang lebih lengkap dan peralatan yang lebih memadai untuk mereka dapat terjun langsung dan bekerja sama dengan MPA. Mungkin sekian dari materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan penyampaian maupun kata-kata yang kurang sesuai untuk saya sampaikan dalam video ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.